Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kali ini saya ingin membuka catatan penting, yaitu terkait dengan kompleksitas persoalan operasional angkutan barang, ya, khususnya juga termasuk angkutan peti kemas. Kemarin hari Selasa, tanggal 8 Februari tahun 2022, saya berkesempatan bersama tim untuk melakukan asesmen, ya, bersama tim LSPTI BNSP terhadap beberapa pengemudi angkutan peti kemas ini. Nah, dari pelaksanaan asesmen salah satunya ada kegiatan interview. Di situ saya menemukan beberapa hal yang barangkali bisa menjadi pertimbangan untuk mendapatkan solusi, ya, penyelesaian permasalahan tersebut. Sebagaimana hasil daripada interview tadi, itu saya menemukan bahwa masih banyak kendaraan-kendaraan yang usia teknis yang sangat tua, bahkan di atas 30 tahun, itu masih dioperasikan oleh para ownernya, para operator angkutan barangnya, ya. Nah, sejauh ini yuridis yang ada itu tidak melakukan pembatasan usia teknis. Oleh karena itu, maka disarankan ke depan perlu lagi untuk dilakukan pembatasan usia teknis kendaraan angkutan barang khususnya, ya, agar lebih dipastikan kelaikan, ya, persyaratan teknis dan naik jalan. Kemudian juga ditemukan bahwa para driver pengemudi bahkan yang sudah senior itu masih mendapat upah atau bayaran itu yang tidak sebanding dengan masa pengabdiannya maupun dengan kualifikasi dan resikonya. Ya, apabila pengemudi tersebut, ya, terutama yang senior, melakukan upaya untuk minta dinaikkan pendapatannya, maka para pengusaha itu menolak, ya, dan bisa diganti dengan pengemudi yang lain yang masih junior, bahkan yang masih belum memiliki skill, knowledge, bahkan ada yang tidak memiliki SIM untuk dipekerjakan. Ini persoalan sehingga daya tawar pengemudi-pengemudi yang senior itu menjadi rendah, gitu, ya. Kemudian juga sebenarnya para pengemudi, ya, yang khususnya senior itu juga melakukan saran, ya, kepada pemilik armada, yaitu untuk perbaikan terhadap bagian-bagian kendaraan yang rusak, terutama bagian safety critical point. Namun demikian rupanya tidak mudah untuk bisa direspon dan dipenuhi oleh pengusaha itu, terlebih yang menyangkut ada perbaikan atau perawatan dengan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Nah, sebagai contoh untuk di peti kemas, ya, itu ada lock container itu yang kalau sudah lama dipakai itu aus, walaupun sudah dikunci, di lock, tapi ketika kendaraan jalan ada goncangan-goncangan di perjalanan, maka itu bisa membuka sendiri dan itu resiko untuk kontainernya bisa terlepas dan jatuh, ya, turun ke jalan. Ini persoalan. Kemudian juga, ya, masih banyak juga pengemudi-pengemudi yang walaupun sudah senior 20 tahun, 30 tahun itu masih belum paham tentang aturan berlalu lintas, pemahaman rambu-rambu marka dan sebagainya, termasuk belum paham tentang bagaimana itu persyaratan teknis dan naik jalan kendaraan bermotor.
Nah, ini gambaran-gambaran bahwa kita semua masih punya pekerjaan rumah yang tidak sedikit ya. Oleh karena itu kiranya solusi juga yang disarankan adalah perlu ya dilakukan semacam penyempurnaan atau penyusunan yuridis yang baru itu ya. Mungkin dalam skala peraturan presiden bahkan ya minimal peraturan menteri ya tentang batasan ya besaran gaji atau upah minimal ya. Para pengemudi itu menurut jenjang masa kerja maupun kompetensinya. Ya, itu supaya ada penghargaan, apresiasi yang seimbang ya. Kemudian juga ada penegasan ya perlunya lembaga yang diberikan kewenangan jelas di dalam melakukan pengaturan ya, pengendalian untuk mengontrol ya, bahkan mengaudit keselamatan ya, mengaudit keselamatan perusahaan ya. Terlebih diperlukan perizinan perusahaan itu manakala mau mempekerjakan pengemudi ya. Syarat-syarat pengemudi yang mau dipekerjakan harus dilaporkan kepada lembaga yang diberikan kewenangan pemerintah agar tidak sembarangan untuk merekrut pengemudi, karena pengemudi itu sebenarnya tidak ubahnya dengan profesi pilot, nakoda maupun masinis untuk di jalan raya yang akan berpotensi ya kualitasnya itu bisa berpengaruh terhadap keselamatan masyarakat. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya terus perlu diupayakan aktualisasi ya sistem manajemen keselamatan, baik itu norma ya, SOP-nya, sanksi-sanksinya dan lain-lain ya bagi perusahaan angkutan umum agar Anda dihasilkan tingkat kepatuhan yang lebih baik lagi gitu ya. Dan juga perlu ada penekanan ya yuridis tentang bagaimana perusahaan bersama organda itu memiliki kewajiban untuk melaksanakan ya program prioritas ya pembinaan ya pengemudi khususnya, dan sertifikasi ya profesi pengemudi ya yang dilaksanakan oleh lembaga ya sertifikasi profesi ya transportasi bersama BNSP. Ini penting kawan, karena semua itu menjadi beberapa komponen yang menjadi akar masalah ya. Kemudian juga khususnya angkutan peti kemas itu kiranya diwajibkan untuk memasuki jembatan timbang ya. Diwajibkan untuk memasuki jembatan timbang karena di situ di samping untuk memeriksa kelebihan muatan, tapi juga jembatan timbang difungsikan untuk memeriksa persyaratan teknis dan naik jalan kendaraan itu, dan juga dimungkinkan untuk memeriksa juga kelengkapan dokumen SIM dan SNK. Oleh karenanya kiranya barangkali ya, jembatan timbang ini ya itu perlu dibuka secara penuh ya, baik waktu maupun lokasi-lokasinya, dan manakala ada keterbatasan daripada SDM dan kewenangan, saya pikir ada baiknya jembatan timbang ini dioperasikan walaupun kewenangan utama leading sektornya dan asetnya milik pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan. Namun di situ bisa secara bersama-sama dilibatkan ya unsur daripada Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten Kota, juga unsur kepolisian, polisi militer, bahkan dari unsur organda. Saya pikir itu menjadi lebih baik gitu ya, sehingga operasionalnya akan bisa lebih optimal.
Kemudian kawan-kawan sekalian, hal yang terakhir diperlukan adalah garda terakhir itu sanksi pelanggaran, ya, sanksi pelanggaran daripada operasional angkutan barang, khususnya pelanggaran overloading dan overdimension, ya. Karena overloading sama overdimension ini odol, ya, disingkat odol, gitu ya. Itu terkait dengan kegiatan bisnis, ya. Kalau pengusaha itu menjadikan truknya overdimension, berarti ada keinginan untuk memuat overloading, ya, lebih muatan. Dengan demikian maka dimungkinkan itu diperoleh penghasilan, ya, karena ruang muatnya bisa lebih besar, maka penghasilannya itu bisa lebih besar secara bisnis, dan juga pengangkutannya juga bisa lebih besar secara bisnis, sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar lagi. Nah, ini ada hitungan-hitungan bisnis. Kalau dengan overloading dan overdimensi ini bisa menghasilkan keuntungan lebih berjuta-juta rupiah, sedangkan kalau sanksinya sangat ringan di undang-undang atau di keputusan hakim di pengadilan, maka itu sangat menjadi ringan dan bisa diabaikan oleh pengusaha. Oleh karena diperlukan untuk perlunya sanksi pelanggaran, baik nilai rupiahnya maupun kurungan, denda kurungan, dan itu perlu ditingkatkan, ya. Bisa di tataran undang-undang LHJ-nya yang disempurnakan, atau di tataran mungkin perlu MOU antara Kementerian Perhubungan, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, Kemendagri, dan Kapolri. Saya rasa itu kawan, catatan penting kali ini yang bisa sampaikan, dan mudah-mudahan bisa mengurai yang banyak persoalan tentang operasional angkutan barang. Cuman pertanyaan terakhir, siapa yang mengkomandani apabila saran-saran ini itu memang dipandang perlu, dan siapa yang mengawal sampai tuntas, siapa yang yang harus menjadi dirijen yang mengorkestrasi daripada program yang sangat penting ini. Itu mudah-mudahan ini bisa menjadi dorongan motivasi para pengambil kebijakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.